Sebuah tank tempur utama M1A1 Abrams buatan Amerika yang dioperasikan oleh militer Ukraina telah dikonfirmasi hancur, yang diyakini sebagai akibat dari serangan drone kamikaze Lancet Rusia di zona tempur Avdiivka. Ini menandai kejadian pertama kalinya sebuah tank M1A1 Abrams dihancurkan di Ukraina dari 31 tank tempur utama yang dipasok oleh Washington ke Kiev. Video yang beredar di media sosial menunjukkan tank tempur utama itu dilalap api setelah ditembak. Dengan pengamat militer mengkonfirmasi bahwa itu adalah tank buatan Amerika pertama yang jatuh di Ukraina. Laporan menunjukkan bahwa tank M1A1 Abrams yang dioperasikan Ukraina awalnya dihantam oleh pesawat tanpa awak kamikaze Lancet Rusia, diikuti oleh serangan kedua dari RPG. Kehancuran tank Abrams dilaporkan terjadi di daerah pertempuran Avdiivka, Ukraina, tak lama sebelum daerah tersebut direbut oleh pasukan Rusia. Drone pengintai Rusia kemudian menangkap rekaman yang menunjukkan aset militer Ukraina yang sangat dinanti-nantikan itu terbakar setelah dihantam pasukan Rusia. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai nasib personel militer Ukraina yang mengoperasikan tank Abrams yang malang itu. Apakah mereka selamat atau tewas dalam serangan ganda drone dan RPG tersebut? Kehancuran tank M1A1 Abrams ini terjadi hanya beberapa hari setelah video dan gambar pertama kali muncul di media sosial yang menunjukkan tank buatan Amerika Serikat itu beraksi di medan perang di Avdiivka, Ukraina. Para pendukung Ukraina berharap bahwa kehadiran tank M1A1 Abrams seberat lebih dari 70 ton akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pasukan mereka dalam menghadapi serangan lapis baja Rusia. Namun hasil di medan perang di Avdiivka justru sebaliknya. Dengan tank tempur utama pertama M1A1 Abrams berhasil dihancurkan oleh Rusia dan kota Avdiivka sekarang berada di bawah kendali Rusia. Meskipun demikian, pertempuran sengit terus berlanjut di wilayah selatan Ukraina itu. Beberapa bulan yang lalu, para pejabat militer Ukraina telah memperingatkan bahwa tank Abrams buatan Amerika mungkin tidak akan bertahan lama di medan perang. Terlebih lagi, tank Abrams yang dipasok ke Ukraina adalah varian M1A1 yang dianggap sudah tua dan tidak dilengkapi dengan lapis baja depleted uranium dan kemampuan lain dibandingkan dengan varian M1A2 yang lebih baru. Seperti yang ditunjukkan di Irak, tank M1A1 Abrams dapat dikalahkan oleh senjata anti-tank yang sederhana dan ketinggalan zaman. Letnan Jenderal Kirill Budanov, Kepala Direktorat Intelijen Militer Ukraina, menyatakan bahwa masa pakai tank Abrams di medan perang di negaranya akan sangat terbatas jika aset darat ini digunakan secara sembrono di garis depan. Amerika Serikat awalnya ragu-ragu untuk memasok tank Abrams ke Ukraina, namun terpaksa melakukannya setelah Jerman menetapkan bahwa mereka hanya akan mengizinkan tank Leopard dikirim ke Ukraina setelah Washington melakukan hal yang sama dengan tank Abrams. Washington pun khawatir bahwa penghancuran tank Abrams di Ukraina dapat merusak reputasinya. Di hari yang sama, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan penghancuran peluncur rudal pertahanan udara NASAM buatan Norwegia di Ukraina. Para pejabat militer Rusia tidak memberikan rincian tentang serangan itu, tetapi segera terungkap oleh rekaman dari medan perang di Ukraina. Sumber-sumber militer Rusia yang tidak resmi membagikan video penghancuran sistem NASAMS yang dilaporkan terjadi di dekat desa Malyivska di wilayah Zaporozhye, sekitar 50 km dari garis depan, di mana pertempuran sengit sedang berlangsung. Peluncur NASAM dihancurkan oleh Iskander Rusia. Pada akhirnya, api terlihat jelas sebagai hasil dari penghancuran mesin roket rudal anti pesawat dan bahan bakar di dalamnya. Biaya satu sistem pertahanan udara Norwegia ini lebih dari 300 juta US dollar dan biaya peluncuran setiap rudalnya mencapai 2-4 juta dolar. Biaya instalasi NASAM lainnya yang dikirim ke Ukraina bahkan lebih tinggi. Sebagai contoh, pengiriman sistem yang sama ke Ukraina dari Kanada menelan biaya 406 juta US dollar.